Akhirnya terungkap, diduga Irjen Verdi Sambo tersangka kematian Brigadir J, IPW, ungkap hal ini. Dari sumber-sumber perorangan di Densus, di BNPT, saya tanya semua dan tentu saya punya pandangan nantinya. Tetapi pandangan saya ini tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sekarang sedang berjalan. Saya katakan, maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa. Pertama, ya saya cukup senang juga ya, bergembira bahwa hasil kerja daripada tim khusus bentukan Kapolri ini sudah membuahkan hasil bahwa sudah ada tersangkanya. Jadi bukan hanya penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan tanpa tersangka. Jadi publik bertanya-tanya. Tapi kalau sekarang sudah ada tersangkanya dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mulai terungkap. Diketahui sebelumnya Brigadir J tewas diduga baku tembak dengan Baradae di rumah Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Kini Baradae resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Otak pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga kini masih menjadi teka-teki. Kemungkinan adanya otak pembunuhan Brigadir J ini mencuat setelah penyidik Bareskrim Polri menetapkan Baradae atau Richard Eliezer sebagai tersangka. Irjen Verdi Sambo diduga juga menjadi tersangka kematian Brigadir J. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan kalau bukti cukup kuat jangan ragu tetapkan Irjen Verdi Sambo tersangka. Dalam penetapan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, Baradae dijerat pasal 338 Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Penjeratan pasal 55 dan 56 KUHP kepada Baradae inilah yang nantinya akan menguak siapa yang melakukan, turut serta menyuruh melakukan pembunuhan Brigadir J, serta siapa yang sengaja memberi bantuan dan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), mengatakan ketika penyidik menggunakan pasal 55 dan 56 itu berarti harus sudah siap bisa membuktikan adanya tersangka lain yang bersama-sama maupun yang membantu. Saya membaca penyidik memiliki alat bukti itu, apakah keterangan saksi, petunjuk, keterangan ahli maupun hasil periksaan digital forensik, kata Sugeng di acara kontroversi Metro TV, Kamis 4 Agustus 2022. Menurut Sugeng dari awal publik tidak akan percaya bahwa pelakunya hanya Baradae, karena itu tim sus harus membuktikan itu. Jika dikaitkan proses yang terjadi sengaja ditutup-tutupi, ada kesan rekayasa, penghilangan barang bukti dan tidak ada olah TKP. Menurut Sugeng, itu untuk melindungi seseorang. Pangkat yang ada di rumah itu Barada Bripol. Tidak perlu dilindungi, tangkap saja. Ada satu pihak yang high profile yang harus dilindungi, ujar Sugeng. Karena itu, lanjut Sugeng, pembuktian harus diarahkan sedemikian rupa. Kalau telah bukti, tim sus atau Bareskrim tidak perlu ragu untuk menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Kalau cukup bukti, tegas Sugeng. Di bagian lain, Kriminolog Universitas Indonesia, UI, Adrianus Mulyala menduga di kasus ini para penyidik yang sebelumnya mengusut kasus ini bukan tidak profesional, namun sengaja tidak mau profesional. Hal ini tampak saat kali pertama pembunuhan ini terjadi. Umumnya kasus pembunuhan, seharusnya ada 3 unit kepolisian yang bergerak, yakni Laboratorium Forensik, Lapor, untuk meneliti sidik jari, balistik atau ketika ada benda patah, lalu Inavis untuk menyelidiki terkait wajah, serta kedokteran kesehatan Dokes ketika ada tubuh rusak, luka, DNA, dan sebagainya. Namun di kasus ini, hal itu tidak ada. Padahal, Polda Metro Jaya sendiri sudah berkomitmen ketika ada panggilan akan datang dalam waktu 30 menit. Gak usah nunggu 3 hari, apalagi ini di Jakarta, rumah jenderal pula, katanya. Menurut Adrianus, para penyidik yang notabene adalah orang terbaik di bidangnya ini sengaja tidak mau profesional. Saya menduga ada perintah yang membuat mereka terpaksa untuk itu. Padahal sebetulnya ada kode etik Polri di mana ketika ada perintah salah seharusnya tidak diindahkan, katanya.
Saat ditanya apakah bawahannya berani membantah perintah atasan, menurut Adrianus hal ini bisa dilihat dari pendekatan relasi kuasa. Bagi atasan tidak usah perintah, cukup mendehem aja sudah ada artinya. Ini jadi penting karena tidak ada surat perintah atau tunjuk-tunjuk. Cukup mendehem para bawahannya membuat skenario yang menyelamatkan atasan, tegasnya. Benarkah pembunuhan berencana? Adanya pembunuhan berencana di kasus yang menewaskan Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menjadi perdebatan sengit. Tim pengacara keluarga Brigadir J, Eka Prasetya, meyakini ada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dugaan kuat adanya pembunuhan berencana Brigadir J itu didapatkan Eka setelah menganalisis pasal yang dijeratkan kepada Baradae sebagai pelaku. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait penetapan tersangka, tetapi yang paling urgent adalah pasal yang dijatuhkan atau yang disangkakan kepada Baradae adalah pasal 338 KUHP, Jo 55 dan 56. Katanya dalam siaran langsung Metro TV dalam program Metro hari ini, Kamis 4 Mei 2022. Lebih lanjut kata Eka, tewasnya Brigadir J tidak dilakukan oleh Baradae seorang diri. Menurutnya ada pihak yang merencanakan, mendukung, dan memfasilitasi insiden tersebut. Artinya kejadian pembunuhan ini bukan dia sendiri yang melakukan karena ada pasal 55 di situ bersama-sama. Dan dilanjutkan dengan adanya pasal 56 yang artinya ada yang memfasilitasi atau yang memberi bantuan ketika kejahatan itu dilakukan oleh Baradae. Jelasnya, kembali ia menegaskan, pembunuhan yang dilakukan kepada Brigadir J telah terencana berdasarkan bukti yang ada, termasuk bukti percakapan Brigadir J dengan kekasihnya, yakni berupa ancaman sebelum kejadian penembakan terjadi di rumah dinas Verdi Sambo. Keyakinan kami tetap ini ada perencanaan, karena berdasarkan bukti percakapan bukti WhatsApp antara si J dengan kekasihnya itu ada semacam pengancaman sebelum kejadiannya. Makanya kami tetap meyakini ini pembunuhan berencana. Meskipun penyidik Polri dapat pasal 33855 dan 56, tapi penyidikannya belum selesai. Ini jadi kemungkinan pasal juga bisa berubah sebenarnya, ucap Eka menambahkan. Terkait kemungkinan adanya pembunuhan berencana ini, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan, kasus ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan oleh tim sus. Salah satu proses yang kini dilakukan adalah dengan adanya 25 personil Propam, Bareskrim, Polres dan Polda Metro Jaya yang sudah menjalani proses pemeriksaan tim Irwasum Polri. Bahkan sebagian akan ditempatkan di tempat khusus. Rekom dari Irwasum akan menjadi pertimbangan apakah perlu dilakukan peningkatan status menjadi bagian dari pelaku yakni melakukan, turut serta, menyuruh atau karena kuasanya memberikan perintah terjadinya suatu kejahatan, termasuk memberi kesempatan dan memberi bantuan sehingga kejahatan bisa terjadi, tegasnya.